Setiap hari kita berinteraksi dengan orang lain, mematuhi aturan, dan membentuk pola kebiasaan. Tapi, pernahkah kita berpikir mengapa semua itu terjadi? Hai, kenalin aku Agelina Safitri dengan NIM 250420005. Yang terhormat Ibu dosen kita Ibu Yulia Hanoselina selaku dosen pengampu mata kuliah Teori Sosial. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang peranan teori sosial, perkembangan teori sosial klasik, modern, dan juga kontemporer. Oke, yang pertama kita akan masuk kepada apa sih itu teori sosial? Teori sosial itu adalah kerangka kerja analitis atau paradigma yang digunakan untuk mempelajari dan menafsirkan fenomena sosial. Teori sosial adalah kerangka pemikiran ilmiah yang digunakan untuk memahami, menjelaskan, dan menganalisis berbagai fenomena sosial dalam kehidupan masyarakat, seperti hubungan sosial, struktur sosial, perubahan sosial, dan perilaku manusia dalam lingkungan sosialnya. Teori sosial membantu menjelaskan bagaimana masyarakat itu terbentuk, bagaimana interaksi terjadi, serta faktor yang mempengaruhi perubahan dalam masyarakat. Teori sosial itu berperan penting dalam memahami dinamika masyarakat. Ia berfungsi sebagai alat deskriptif untuk menggambarkan realitas sosial. Yang kedua, sebagai eksplanatif untuk menjelaskan penyebab fenomena seperti ketidaksetaraan dan perubahan sosial. Dan yang ketiga, normatif untuk mengkritik, menilai keadilan struktural. Nah, selanjutnya kita masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu tentang perkembangan teori sosial klasik. Teori sosial klasik ini muncul pada abad ke-19 sebagai respon terhadap perubahan sosial akibat revolusi industri dan juga modernisasi. Teori ini bertujuan untuk memahami struktur masyarakat, hubungan sosial, dan perubahan sosial. Ada tiga tokoh utama dalam teori sosial klasik ini. Yang pertama itu adalah Karl Marx yang menekankan konflik kelas antara borjuis dan proletar sebagai penggerak perubahan sosial. Kemudian tokoh yang kedua itu adalah Emil Durkheim. Emil Durkheim ini melihat masyarakat itu sebagai suatu sistem yang diikat oleh norma dan solidaritas sosial. Kemudian tokoh yang ketiga itu ada Max Weber. Max Weber ini menekankan tindakan sosial individu, nilai budaya, dan rasionalitas. Pemikiran tokoh-tokoh tersebutlah yang menjadi dasar perkembangan teori sosial modern dan kontemporer dalam memahami fenomena sosial di masyarakat. Nah, itulah penjelasan mengenai perkembangan teori sosial klasik. Yang kedua itu adalah perkembangan teori sosial modern. Teori sosial modern ini muncul pada abad ke-20 sebagai kelanjutan dari teori sosial klasik dengan fokus pada perubahan masyarakat yang semakin kompleks akibat industrialisasi, globalisasi, dan kemajuan teknologi. Talcott Parsons mengembangkan teori struktural fungsional yang memandang masyarakat itu sebagai sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan dan berfungsi untuk menjaga keseimbangan sosial. Selanjutnya, Jürgen Habermas menekankan pentingnya tindakan komunikatif, rasionalitas, dan peran komunikasi dalam membentuk kehidupan sosial yang demokratis. Sementara itu, Anthony Giddens memperkenalkan teori struktural yang menjelaskan hubungan timbal balik antara individu dan struktur sosial dalam membentuk realitas masyarakat. Secara umumnya, teori sosial modern ini menekankan interaksi sosial, sistem masyarakat, perubahan sosial, kemudian pengaruh budaya dan institusi terhadap kehidupan manusia. Pemikiran ini menjadi dasar penting dalam memahami dinamika masyarakat modern saat ini. Selanjutnya kita masuk kepada perkembangan teori sosial kontemporer. Teori sosial kontemporer ini muncul pada akhir abad ke-20 hingga sekarang dengan fokus globalisasi, identitas budaya, dan perubahan sosial yang cepat. Teori ini menyoroti peran media, teknologi, dan kekuasaan dalam kehidupan masyarakat modern. Anthony Giddens membahas globalisasi dan modernitas lanjut, sementara Michel Foucault menekankan relasi kekuasaan dan pengetahuan dalam masyarakat. Selain itu, Jean
Todd Trilak menjelaskan konsep simulasi dan realitas semu dalam budaya modern. Teori sosial kontemporer ini membantu kita untuk memahami fenomena sosial yang kompleks dalam masyarakat global yang dinamis. Nah, dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa teori sosial klasik itu meletakkan fondasi pemahaman tentang struktur, tindakan, dan konflik masyarakat. Teori modern itu mengembangkan analisis fungsional, interaksionisme simbolik, dan juga kritik kekuasaan. Kemudian teori kontemporer itu mempertanyakan kebenaran universal dan memberikan suara pada kelompok terpinggirkan, menunjukkan evolusi berkelanjutan dalam memahami kompleksitas masyarakat global. Nah, penjelasan tadi itu saya ambil dari sumber yang di atas. Baiklah teman-teman, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga bermanfaat ya. Saya akhiri dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.